Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagian ulama ketika mereka menjelaskan tentang yalwuna al-sinatah, mereka menggerakkan lisan-lisan mereka dengan kitab supaya kalian menyangka bahwasanya itu adalah termasuk kitab Allah. Mereka mengingatkan tentang sebuah perkara, dan ini mungkin hendaklah menjadi perhatian bagi kita semuanya, yaitu orang yang membaca selain Al-Quran. Membaca selain Al-Quran, baik membaca hadis atau membaca buku para ulama atau membaca ucapan-ucapan biasa, tapi membacanya dengan cara yang sama ketika dia membaca Al-Quran, dengan tajwidnya, ya, dengan panjang pendeknya, dengan lantunan suaranya, sehingga apa? Sehingga seakan-akan dia membaca Al-Quran. Orang awam yang mereka tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari bahasa Arab, mungkin ada di antara mereka yang secara sekilas kalau mendengar ucapan tadi menyangka bahwasanya itu adalah Al-Quran. Membaca hadis, kemudian membacanya seakan-akan dia membaca Al-Quran dengan tafkhimnya, dengan tajwidnya, dengan panjang pendeknya. Ada sebagian ulama yang mengingatkan ini masuk di dalam ayat ini. Yaluna al-sanatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Supaya orang menyangka bahwasanya itu adalah dari Al-Quran. Makanya hati-hati, ya, kita membaca hadis biasa saja, ya, biasa saja membaca hadis Nabi SAW, tidak perlu dilantunkan sebagaimana kalau kita membaca Al-Quran, atau yang dilakukan oleh sebagian hadahumullah, ya, membaca, ya, ucapan yang dia mungkin buat sendiri, tapi dibaca seakan-akan itu membacanya seperti ketika membaca Al-Quran. Maka ini tentunya perkara yang berbahaya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak pantas bagi seorang manusia yang telah diberikan oleh Allah Al-Kitab wal hukma wan nubuwah, diberikan kepada mereka Al-Kitab, diberikan kepada mereka hukum, dan diberikan kepada mereka kenabian, yaitu mereka adalah para nabi. Karena para nabi diberikan kepada mereka kitab dan juga hukum Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, tidak pantas bagi seorang nabi yang dia telah diberikan oleh Allah kitab, kenabian, dan juga hukum, thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Kemudian setelah itu dia mengatakan kepada manusia, kunu, jadilah kalian ibadan li, sebagai hambaku selain Allah. Maka tidak pantas, maksudnya tidak ada nabi yang melakukan demikian. Tidak ada di antara nabi yang mengatakan kepada manusia, menyuruh manusia untuk menjadi hamba-hamba bagi dia, yaitu menyembah kepada nabi tersebut. Karena para nabi alaihi wassalam mereka adalah maksum, mereka adalah orang yang terjaga dari dosa-dosa besar, dan dosa yang paling besar adalah syirik. Tidak mungkin seorang nabi berbuat syirik, apalagi dia mengajak orang lain untuk menyembah kepada dirinya. Justru para nabi dan juga para rasul, mereka adalah orang yang paling gencar, yang paling getol mendakwai manusia untuk bertauhid. Dakwah mereka intinya adalah dakwah tauhid. Itulah yang mereka dakwahkan kepada kaumnya. Dan mereka sangat benci dan sangat anti dengan kesyirikan. Mereka rela mati, ya, rela berkorban supaya manusia menyembah kepada Allah semata. Dan mereka adalah orang-orang yang shadiqun, tidak dusta. Luar dan dalamnya mereka menginginkan manusia kebaikan dan juga supaya mereka bertauhid kepada Allah SWT. Abadan, mustahil ada seorang nabi yang mengatakan kepada umatnya supaya menyembahnya. Dan ini adalah bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mereka menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam, mengatakan beliau adalah anak Allah, atau mengatakan bahwasanya beliau adalah satu di antara tiga Tuhan. Mustahil dan tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam
menyuruh mereka untuk menyembah kepada beliau. Tidak mungkin. Oleh karena itu, di hari kiamat Allah SWT ketika Dia mendatangkan Nabi Isa alaihissalam, ditanya beliau, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Apakah engkau wahai Isa berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Qala subhanak. Beliau mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan kepada mereka apa yang aku tidak boleh melakukannya. Tidak pantas bagiku mengatakan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku dahulu pernah mengucapkan ucapan ini, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepadaku, sungguh engkau mengetahui ya Allah. Tidak ada yang samar bagimu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, enggak ada di dalam hatiku keinginan untuk disembah selainmu ya Allah. Dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, tidaklah aku mengucapkan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan untuk aku ucapkan. Apa itu? An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Supaya kalian menyembah kepada Allah saja, Rabbku dan juga Rabb kalian. Ini yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Dalam ayat yang lain, wa qala al-Masih ya Bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Nabi Isa alaihissalam mengancam mereka bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh Allah SWT telah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam, dakwah beliau adalah dakwah kepada tauhid. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Seorang nabi tidak mungkin menyuruh mereka untuk menjadikan malaikat dan juga para nabi sebagai arbaban, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah seorang nabi akan menyuruh kalian untuk melakukan kekufuran setelah kalian masuk Islam? Bersusah payah mereka mendakwai manusia untuk Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian sekarang mereka menyuruh mereka untuk menyembah kepada nabi dan juga malaikat? Enggak mungkin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.